Hai, kalian tahu nggak anak yang slow learner itu yang bagaimana? Dulu, waktu di tahun 2024, tepatnya anakku 8 tahun, kelas 2 SD, itu didiagnosis dokter terkena slow learner. Bagaimana ceritanya hingga aku memutuskan untuk periksa ke psikolog anak? Kita bahas dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri slow learner menurut versi anakku. Ciri-ciri yang pertama, anakku hampir setiap hari itu nggak mau sekolah. Jadi tiap kali pagi hari mau berangkat ke sekolah, pasti ada aja alasannya untuk dia tidak berangkat ke sekolah. Kalau nggak, dia pasti tantrum. Kemudian, kalaupun dia berangkat ke sekolah, di sekolah pasti menulisnya itu tidak pernah selesai. Tidak mau menulis, kalau menulis itu pasti nggak selesai. Kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan soal itu males-malesan, nggak mau. Yang selanjutnya, kalau aku perhatikan di rumah, anakku itu tidak mau belajar. Jadi kalau belajar itu fokusnya kurang. Kalau belajar itu pasti dia gelisah, pasti dia pergi sana sini, nggak mau mengerjakan. Dan sampai di ciri ini aku belum sadar kalau anakku slow learner. Kemudian ciri yang berikutnya, kalau bermain di lingkungan itu, aku perhatikan dia itu kalau sama teman sebayanya itu tidak pernah akur. Pasti ada bentroknya, pasti nanti ada masalahnya. Jadi dia cenderung kalau bermain itu sama temennya yang umurnya jauh di bawahnya itu baru cocok. Jadi intinya dia itu kurang bisa beradaptasi dengan teman sebayanya. Jadi selanjutnya dari anakku yang aku perhatikan saat di rumah adalah dia tidak mengetahui apa arti sebuah tujuan. Jadi misalnya kalau di rumah gini, aturan ada, dia mengerjakan, dia melaksanakan dengan baik, tapi dia tidak pernah mengetahui apa tujuan dari aturan tersebut. Dia tidak pernah tahu. Dan yang paling mencolok saat di rumah, dia itu selalu meledak-ledak. Emosinya selalu meledak-ledak. Kalau diajak ngomong itu sulit. Jadi dia tuh selalu meledak-ledak dahulu ya. Bahkan terkadang banyak orang yang berpatokan biasa, masih anak kecil seperti itu. Padahal slow learner itu apabila diobati dengan tepat itu bisa mengubah pola pikir atau mindset anak itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling membuat aku yakin membuat anakku itu periksa ke psikolog adalah yang pertama itu untuk sekolahnya. Dia nggak mau sekolah, dia nggak mau menulis, nggak mau belajar. Dan yang poin kedua itu adalah fokusnya. Tiap belajar dia itu pasti tidak fokus. Next, nanti aku bakal share ke kalian pengalamanku setelah 1 tahun terapi, ada perubahan apa aja di dalam anakku. Nanti aku bakal share ya.